Mbak Kiai Iban Suryanto lan sedaya pengurus pesantren Gunung Kawi, saya dari lubuk hati saya sering ziarah ke sini. Jangan dikira tidak pernah kesini, sering saya ziarah kepada Kiai Zakaria, ke yang juga ke Mbah Imam Sujono. Kenapa ini melepas sedikit masalah maulid? Saya ingin bahas masalah magam sebentar. Kita bangsa Indonesia jangan sampai salah paham. Gara-gara ada peristiwa ISIS, kalau ada orang pakai sorban ditutup, wah ini ISIS itu. Saya tidak mau lepas kopiah saudara, sebab ini wasiat dari Habib Hussein Haddad Jombang. Selagi Indonesia, kata beliau, masih banyak orang berkeliaran memakai kopiah putih, memakai sarung, Indonesia aman, kata beliau. Karena barokah orang yang memakai pakaian Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau saya berjalan kelihatan kopiah putih pakai jenggot, oh ISIS ini. Loh. Iki goblok deh, goblok, bodoh. Tidak usah pakai dalil Quran hadis kita, baca sejarah bangsa Indonesia. Lihat foto-foto para pahlawan yang pakai kopiah putih, pakai sorban, berapa orang saudara? Pangeran Diponegoro pakai sorban, pakai jubah. Bahkan Sahibul Magam Gunung Kawi ini kalau saya tidak salah, saya boleh diingatkan oleh pengurus saya kalau tidak salah, beliau salah satu panglima perang daripada beberapa panglima pangeran Diponegoro. Ada lagi di Batu, siapa namanya? Batu. Sinten? Mbah Batu. Boten si jini. Syekh Abdul Ghanaim Mbah Batu niku sing bikak Batu. Yang murid Pangeran Diponegoro Syekh Abdul Ghanaim. Banyak, bukan hanya dua tempat ini. Kenapa baru sekarang orang berpakaian Islam diteriaki ISIS? Kalau berani teriak itu pahlawan-pahlawan dulu ISIS semua itu. Semuanya pakai pakaian Islam. Sedikit sekali yang bukan beragama Islam. Pendidikan tertua sebelum ada SD, SMP, SMA, universitas adalah pesantren. Sejarah membuktikan. Anda tahu Wali Songo masuk ke Indonesia, barangkali belum tahu. Supaya Anda tahu, Sunan Ampel itu lebih tua dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau meninggal tahun 1479 Masehi. Imamul Haddad 300 tahun yang lalu, Wali Songo 500 tahun lebih tua dari Imamul Haddad. Tolong diungkap supaya orang-orang Jawa, luar Jawa tahu bahwa yang membuka kemerdekaan Indonesia, yang memberikan pendidikan tertua adalah para ulama dan para habaib, saudara. Kaum santri, kaum pesantren. Bung Tomo waktu berperang, yang beliau teriakin, saya mau tanya, suara apa yang bisa membakar sehingga orang-orang lupa nyawa, lupa akan mati, lupa keluarga, lupa anak, siap membuka dada mati tidak apa-apa. Suara apa yang dikumandangkan? Allahu Akbar, kata beliau. Allahu Akbar, bukan suara lain. Tolong ajaran Islam dibuka, sejarah dibaca. Nanti kalau orang berpakaian Islam dituding yang tidak. Bahkan kalau Anda tahu, saya mendengar riwayat ini dari almarhum Sayyidina Al-Walid Al-Imam Sayyidi wa Maulaya Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir beliau mengatakan bahwa Bung Karno, tolong dihafalkan cerita ini, bahwa Bung Karno sering berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ketika dipersilahkan oleh kerajaan Saudi masuk ke dalam, beliau tidak mau. Beliau duduk bersimpuh di pintu akan masuk ke makam Nabi, menangis di situ. Apa kata Bung Karno? Saya merasa kecil di hadapan manusia besar ini, katanya. Saya merasa kecil di hadapan Nabi Muhammad. Ini presiden pertama Indonesia dan orang yang sangat dibanggakan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, mengakui kekecilan dirinya. Bahkan maaf, beliau juga mengatakan, ketika saya bersimpuh di depan makam Nabi Muhammad, saya teringat dosa-dosa saya di masa lalu sampai meneteskan air mata karena beliau berdiri kemudian duduk bersimpuh di makam Hadratur Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara, bukti yang kedua, makam-makam para wali seperti makam Gunung Kawi ini makam Islam, jangan dirubah sejarah.
Kalau ada orang di luar Islam mau berziarah, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Kita umat Islam bukan tidak mengenal toleransi. Saya hidup dan lama di Jawa Tengah, di Jawa Barat, tempat Sunan Gunung Jati. Itu orang Cina lebih banyak berziarah dari orang Islam di sana. Kalau mau mantu mandi di sana, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, no problem. Tetapi jangan dilupakan bahwa makam-makam para wali yang ada di Indonesia adalah aset-aset Islam, adalah aset-aset agama Islam, bukan aset-aset agama lain. Dan kita lebih wajib dari mereka untuk sering datang ke makam-makam para aulia. Tidak peduli wali-wali Jawi, mau keturunan Arab, keturunan Jawa, yang dinilai kewaliannya, saudara. Saya mengingat juga riwayat dari Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhu. Beliau bacakan riwayat ini. Kata beliau, dulu ada pendiri At-Tariqatus Syadziliyah. Di NU kita mengenal ada Tariqah Mu'tabarah, jumlahnya banyak sekali, di antaranya At-Tariqatus Syadziliyah. Pendirinya Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili. Imam Syadzili ini mempunyai karamah lain daripada yang lain. Tidak pernah tertutup matanya tidur kecuali bermimpi Nabi Muhammad. Terbangun 5 kali, ya mimpi Nabi 5 kali. Tidur siang mimpi Nabi, tidur malam mimpi Nabi. Hidupnya dipenuhi wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu pertemuan Imam Syadzili dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berpesan kepada beliau, ya Abul Hasan, julusuka baina yaday waliyin lillah getta-getta fil ibadati iraban. Kamu duduk sesaat, sebentar, meskipun 1 menit di depan seorang wali, baik di makamnya atau wali yang masih hidup, lebih bagus daripada beribadah sampai terpotong-potong badanmu. Tolong diingat. Hadhihi wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ingkar dengan riwayat ini berarti Anda bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah selalu membenarkan pertemuan dengan Nabi Muhammad, ya ghabatan wa manama. Tidak mungkin seorang pemimpin meninggalkan rakyatnya. Tidak mungkin seorang pemimpin meninggalkan orang-orang yang mencintainya. Apalagi Maulana Muhammad, kata Nabi sebelum beliau wafat, saudara. Sebelum Rasulullah SAW meninggal, Nabi Muhammad tahu bahwa hati para sahabat akan terluka apabila beliau berpulang ke Hadratullah Azza wa Jalla. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau beliau ke kamar mandi, begitu beliau kembali kepada Nabi, beliau katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa mukamu tidak bisa lepas dari pelupuk mataku meskipun aku sedang berada di kamar mandi, kata beliau. Kecintaan yang luar biasa ashabu Rasulullah kepada beliau. Kalau Nabi mati bagaimana ini? Kalau Nabi Muhammad sampai meninggal bagaimana perasaan mereka? Nabi Muhammad SAW yang mengetahui kegundahan hati para sahabat, beliau katakan kepada mereka, hayati khairan lakum wa mamati khairan lakum. Fa'idha ana muttu tu'radu a'malukum alayya. Aku hidup, kata Nabi, sangat baik. Ketika aku mati tidak ada perubahan, tetap sangat baik. Karena semua amal-amal kalian, kata Nabi, Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang menyampaikan kepada beliau. Di dalam riwayat lain, min tariqati ahli al-batin, min tariqati ahli al-wilayah, Al-Imam Syadzili lagi. Salah satu perjumpaan Imam Syadzili dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Imam Syadzili, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, kalau ada umatku tidak bisa melihat aku, tidak bisa bertemu denganku di alam mimpi atau alam jaga, kesalahan berada di dalam hati-hati mereka. Karena hati mereka la yafqah anillah, belum mengenal, belum ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang telah mengenal kalimat la ilaha illallah, tolong rutinkan setiap Anda akan tidur. Menurut riwayat Sayyidina Imam Sanusi minimal 20 kali setiap akan tidur. Buka batin Anda, adakan audensi khusus kepada Tuhan.
supaya Anda mudah berhubungan batin dengan Nabi nantinya. Minim 20 kali. Kalau Gus Rofi mengizinkan, saya ijazahi Anda semua. Yang mau silakan terima. Tapi diamalkan mulai malam ini. Kalau Anda rutin akan memudahkan Anda semakin akrab dengan Nabi Muhammad. Semakin ada keterbukaan batin di dalam mengenang, di dalam mengingat, di dalam bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca la ilaha illallah 20 kali, tapi caranya seperti ini. Ikuti saya. La ilaha illallah. Sampai 20 kali ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap membaca la ilaha illallah pejamkan mata. Bagi yang thariqah Qadiriyah boleh nengok kanan nengok kiri, tidak ada masalah. Thariqah lain tetap ketika la ilaha Anda ingat kejadian tadi pagi. Kalau Anda ada masalah rezeki dalam hati dihadirkan, tidak ada yang membuka rezeki saya, baru ditutup illallah. Anda punya masalah dengan orang, umpama permusuhan, perkelahian, baca la ilaha, tidak ada yang bisa membuat saya islah dengan fulan illallah. La ilaha kalimatun nafi, kata ahli tariqah, dihilangkan. Minta Allah Ta'ala hilangkan masalah yang kita hadapi. Ditutup dengan kalimatul itsbat illallah. Selesai 20, ingat hadratul Rasul, membaca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Semoga saya teruskan doa saya tadi, saya dan Anda diberi rezeki, terutama sahibul majlis Gus Rofi, Abi Abdurrahman dan lain-lain, diberi rezeki sehat, diberi rezeki afiah, diberi rezeki qadaul hajah, riyadul jannah, dijauhkan dari fitnah, riyadul jannah dijauhkan dari fitnah. Semakin banyak orang-orang yang mau bergabung dengan riyadul jannah. Semoga Allah Ta'ala membersihkan segala yang tidak diridai Allah dari majlis ini. Mendatangkan ke majlis ini orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad. Mendatangkan ke majlis ini orang-orang yang nantinya akan husnul khatimah. Tidak menghadiri majlis ini kecuali orang yang dicatat husnul khatimah. Kecuali orang yang dicatat husnul khatimah. Kecuali orang yang dicatat husnul khatimah. Kecuali orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Maaf ada yang terlupa. Saya undang semua yang hadir, terutama Habib Abdurrahman, Gus Rofi, untuk hadir ke hall ayah saya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih dan datuk saya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Ini minggu lagi. Tanggal berapa? Tanggal 19 April minggu ini. Ya, minggu ini minggu lagi. Oh, minggu depan. Kata Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, beliau mengutarakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara dzikra alimin min ahli baiti min hamalati sunnati wajabat lahul jannah. Siapa yang menghadiri haul seorang ulama sayyid ahli hadis dengan ridha, dengan ikhlas, dengan tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, seizin Allah, kata Nabi, dia pasti akan menjadi ahlul jannah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.